Halo Sobat Investor, kembali lagi di channel gua, channel Ternak Saham. Oke, setelah sekian lama gua nggak bikin video ya. Jadi karena kesibukan beberapa tugas dan gue juga lagi melanjutkan eh, sekolah. Jadi gue baru bisa eh, membuat review harga wajar, perhitungan harga wajar versi gua menggunakan rasio keuangan dan melihat laporan keuangan. Metode ini simpel menggabungkan beberapa metode rasio dan jika teman-teman berminat ya silahkan diperhatikan cara gua menghitung nilai harga wajar yang bisa memberikan cuan minimal banget tuh ya minimal itu 10-20% ya minimal banget. Nah ini karena sifatnya tuh value ya value investing kemudian bisa dipakai swing juga eh, karena kita lihat perusahaan yang menghasilkan laba nilainya bagus tapi harganya masih murah. Nah itu. Jadi silakan saksikan dan template perhitungan harga wajarnya yang terbaru versi 3 ya teman-teman bisa dapatkan dengan cara subscribe video atau channel ini kemudian tonton video ini sampai selesai buktinya kirim ke Telegram gua gitu. Telegramnya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ya. Untuk kuartal ketiga ada ESA di sini. Yang biasa gua gunakan current valuasi ya, ada PE rasio, kemudian EPS, net income, revenue, kan beberapa yang ada di balance sheet dan income statement. Langsung aja kita masuk ke Excel-nya. Di Excel-nya di sini ESA gua udah rangkum harga di penutupan tanggal 15 kemarin di 1010, revenue-nya itu naik di kuartal 3 year on year ya atau kuartal antar kuartal 130%. Net income-nya di 120%. Ini lumayan ya ESA. Kalau misalkan kita lihat ya ESA itu bergerak di mana? Bergerak di perusahaan pengolahan minyak dan gas. Nah, kalau kita lihat juga memang minyak dan gas itu memang harganya lagi naik kan kemarin-kemarin ya di kuartal 2 kemudian sampai kuartal 3 gitu. P rasio di 9,43 artinya masih di bawah 10 yang notabene ini murah ya. Menurut gue sih masih relatif murah. Dividennya di 0,51% ya kalau dividen cukup kecil ya, tidak begitu besar. EPS-nya di 107. Kemudian kita melakukan valuasi menggunakan ROA dan ROE. ROA-nya itu dalam 12 bulan terakhir 13%, ROE-nya 34%, net profit margin-nya 11%-an. Jadi kalau gue tentukan batas minimalnya, untuk NPM-nya itu minimal di 9% dan ini NPM-nya di 11%. Nah, ini masuk kategori murah dan bagus menurut gue ya. Kemudian PBV-nya saat ini di 3,19 kali PBV versus ROE. Kenapa gue gabungkan atau bandingkan dengan ROE? Karena ketika ROE itu tinggi, artinya kan dia menghasilkan dari ekuitas, dari modal dia lebih besar. Jadi harusnya PBV-nya dihargai dengan ROE-nya, PBV itu 3,4 kalinya. Gitu. Karena ini 34%. Kalau 30% ya 3, 34% ya 3,4. Gue gitu ya cara cara ngitungnya ya. Karena dulu pernah di video-video awal gue pernah sampaikan. Book value-nya hari ini di 310 dan untuk menghitung valuasi menggunakan per kali PBP, kalau harganya itu nilainya 22,5 ya, di bawah 22,5 itu artinya under value. Nah, sayang sekali jika dibandingkan dengan per kali PBP ternyata memang ini over value. Oke, kita lanjut. Harga ROE versus PBP-nya itu kalau misalkan kita kalikan ya, ini ROE-nya nih 3,4 kali PBP 310 itu di 1054. Margin of safety-nya hanya 4%. Harga wajar menggunakan Benjamin Graham di 864 atau
minus 14%. Kemudian harga wajar versus EPS rata-rata 3 tahunan, justru memang harganya di 3 ribuan. Ya, biasanya memang kalau pakai EPS ini rata-rata 3 tahun lebih besar ya harganya. Makanya nanti kita tetap rata-ratakan dan jumlahkan. Dan kalau pakai harga per EPS 3 tahun ini, margin of safety-nya 256%. Kalau misalkan kita kalikan dengan min PBB 3 tahun rata-ratanya itu rata-ratanya di 2,17. Harga wajarnya itu di 673 atau minus 33%. Rata-rata MOS-nya dapat 53% dengan harga rata-rata wajar itu di 1.500. Artinya, sebelum mencapai harga 1.500 atau potensi SA itu bisa mampu menembus harga 1.500. Nanti kita lihat juga secara pergerakan apakah sudah menembus atau belum. Ya potensi bisa naik ke 1.500. Kesimpulannya gimana? Layak cicil nggak? Kita lanjut lagi pakai perhitungan. Nah, karena dividen yang nggak rutin atau kecil juga gue nggak pakai, dan ini gue langsung asumsikan ya, dividen tahun depan itu ya, dengan laba bersih triwulannya terkininya gue masukkan, ya bisa jumlah 3 kuartal ya. 3 kuartal silakan teman-teman masukkan ke sini. Nah ini gue sudah hitungkan ya. Kemudian bandingkan dengan tahun lalu di sini ya, gue tuh udah jumlahkan. Dividen tahun terakhir, berarti tahun ini itu Rp5. Jadi estimasi dividen tahun depan itu di 6,7%. Nah, harga wajar berikutnya menurut dividen 6,7% itu di 2.271 atau potensinya itu 124%-an. Ini teman-teman bisa pelajari ya rumusnya di sini nih. Rumusnya gimana cara menghitung harga wajar dengan dividen asumsi dividen tahun depan gitu ya. Teman-teman bisa lihat aja rumusnya di sini. Nah, di sini kan 1.500. Menurut dividennya itu asumsinya di 2.271. Nah, kalau misalkan pakai EPS, gue coba ini lewat dulu karena terlalu tinggi menurut gue harganya. Jadi gue skip dulu. Kita langsung masuk ke laporan keuangan. Ada data ekuitas gue tarik dari 2018 sampai kuartal 3. Dan kuartal 4 gue bisa prediksi naik ya, sekitar bisa naik sebentar nih 18,76% ya asumsinya gua tarik gitu. Jadi rata-ratanya kenaikan dari apa namanya si ESA ini dari 2018 sampai kuartal 3 itu 7 atau sampai 8%-an ya. 8%-an rata-ratanya. Kemudian tuh kalau misalkan terakhir rata-ratanya dari tahun ini kuartal 1 sampai kuartal 3 itu naik rata-rata 18%. Jadi dengan asumsi ini kita dapat bahwa ekuitas di 2022 kuartal 4 itu sekitar 8,5 triliun. Jumlah pemegang saham juga ini penting akan kita hitung. Jadi ada penambahan sejak tahun 2020 ya untuk ESA sampai sekarang. Dan kita bisa cari book value atau harga bukunya, harga buku asli, harga perusahaannya berapa sih gitu. Nah, di kuartal 3 itu harusnya di 459, sedangkan di sini itu di 310. Artinya kalau dilihat dari harga buku masih murah. Dan potensi jika naik sekitar 18% itu kuartal 4 harga bukunya di 545. Nah, sekarang gue sudah mengumpulkan rata-rata harga dari tahun 2018 sampai kuartal 3. Ini tercantum ya, dengan harga rata-rata di harga 929 nih, dari 2018 sampai kuartal 3 atau kuartal 2 lah. Kemudian rata-rata PBV per tahun 2018 sampai kuartal 3 juga udah gue kumpulkan dengan rata-rata PBV-nya
2,69. Nah, ini juga tergambar ya di sini mirip-mirip di dua kalian. Tapi di sini 26 kali ya dari tahun 2018. Sehingga dengan rata-rata PBV ini ya, jadi gue bisa simpulkan, gue bisa hitung book value dikali dengan rata-rata PBV ini. Gitu prediksinya. Prediksinya ini di kuartal 3 itu bisa sampai ke 1.400, kuartal 4 sampai 1.400-an ya di kuartal ini. Dan gua pakai ada di sini min PBP tertinggi, min PBP, kemudian PBP terendah dan PBP tertinggi. Dengan gua gunakan rata-rata itu jadi harga rata-rata ya, min itu harga rata-rata, PBP 2,69 itu harga rata-rata, kemudian supportnya itu di PBP terkecil dan resistennya itu di PBP terbesar. Jadi rentang harganya paling kecil ya, paling kecil di kuartal 3 2022 ini paling kecilnya 500 perak ya. Rata-ratanya di 1.200 dan optimisnya bisa di 2.500-an. Kalau di kuartal 4, prediksinya paling tidaknya harga terendah di 654, rata-ratanya di 1.400 dan target tertingginya di 2.900. Kalau biar gua simpulkan, antara 1.200 sampai 1.400 itu udah 1.200 kalau bisa kita beli dari sekarang lumayan, cuannya juga lumayan besar ya. Jadi gue lebih suka menggunakan average ini rata-ratanya. Jadi di 1.200 menggunakan sampai 1.500 itu masih lumayan bagi gue gitu. Itulah harga wajar dari prediksi harga wajar saham ESA. Kalau kita lihat secara teknikal di sini memang sedang uptrend, masih sangat uptrend bullish dan sangat apa namanya, nama kuat. Akan tetapi di sini MA5 itu mengarah ke bawah ya. Ada deep cross dengan MA20. Tapi nggak apa-apa. Di sini itu justru sekarang ESA berada di support terkuatnya karena sudah menyentuh area bawah trendline-nya. Kita perhatikan ketika menyentuh area trendline bawahnya langsung mantul. Kemudian menyentuh area trendline-nya lagi langsung mantul. Di sini 10 Oktober pernah area bawahnya langsung mantul, kemudian naik ke pentok resisten, turun lagi ke area bawahnya langsung mantul, kemudian sekarang masih di area bawahnya. Nah, targetnya itu menurut gue sih ya, ini kan ada di support terkuatnya, ada di 900 atau di 1000 bisa serok, karena targetnya itu minimal ke 1158 atau kan ini ke pentok resisten ya, resisten. Kalau kita lihat, nah kita buat seperti ini. Ini ESA. Jika ESA itu bisa mantul dari atas 1133, maka potensinya itu akan ke 1.200-an. Ini ESA. Karena kan masih uptrend ya, masih uptrend bullish. Kemudian ini membentuk triangle ya. Dan paling kalau mau nunggu lagi ya di 988 itu menarik bagi gue sih ESA ya, karena potensinya masih uptrend. Oke, itu ya teman-teman, menurut gue masih murah ESA, potensinya pernah ke harga tuh kan, harga 500, harga 1.400 kan, sesuai dengan harga wajarnya gitu. Jadi sekarang masih under value menurut gue ya. Jadi bisa lakukan dengan swing atau dengan jangka panjang juga terserah. Yang penting kalau teman-teman merasa udah profit ya tag aja gitu. Tarik keuntungan aja. Oke, sekian untuk perhitungan harga wajar ESA. Semoga bermanfaat dan silakan di komen, like, dan share. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada yang mau template harga wajar versi 3 ini, teman-teman silakan
Syaratnya komen, like, dan share. Jangan lupa subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gua yang ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa.